Mas Kim, aku pengen ngecamp. Terus Sampe kan paham lokasi kene ya. paling enak iki sebentar lagi enak ngecamp di daerah kene. Daerah kene ya. Iyalah. Iki mau nganggur aku Mas, nganggur nang omah terus nyapu, toleh ngono lho. Kan Bang Ro ngerti kok. Janjian mbak aku juga sampah ta. Om Kim. Sampean sepakat nggak sih kalau seandainya gunung itu adalah tempat lokalisasi? Kok bisa loh? Kalau saya sendiri pribadi, semenjak kenal salah satu dari pendaki cilik, sudah memperlihatkan kepada saya masalah sampah itu sebenarnya hal sepele kalau di gunung. Jadinya ya saya sendiri juga tersentuh kan. Saya yang sudah usia jauh beda dengan anak itu, tapi dia pun suka bergerak dengan sampah gitu. Jadinya saya punya akun pendaki lede ini cuma mengedukasi, setidaknya biar orang-orang tahu bahwa gunung ini sebenarnya nggak bersih gitu loh. Karena banyak manusia yang kurang tanggung jawab sih. Mas Luhung. Woi, Mas Kim. Wah. Oh, ini salah lagi. Aman. Iya, aman. Kan di Biasa. oh, sampah lah. Iya, apa mana kan deh? Iya. Cek si auta ganti. Oh, ganti sih lah. Iya lah. Ambune kau cut. Iya. Monggo. Tante gini ya. Siap. Ayo Mas Kim. Oi. Piye Mas? Wes. Lah buat ganti barang nih, Mas. Ambune ra. Mas Kim, aku pengen ngecamp. Terus Sampe kan paham lokasi kene ya. paling enak iki sebentar lagi enak ngecamp di daerah kene. Daerah kene ya. Iyalah. Iki mau nganggur aku Mas, nganggur nang omah terus nyapu, toleh ngono lho. Kan Bang Ro ngerti kok. Janjian mbak aku juga sampah ta. Lah iku. Nah, terus akhirnya aku rene ndak untung sampean rene Mam. Ketepaan Yes. Emang jodoh ya. Iya, masih kan aku nggo tenda gitu ceritanya. Lah terus penginku tak pasang ning gone kene ngono lho, ambek sekalian ngobrol. Aku butuh ngobrol ambek sampean masalah sampah lho. Boleh. Di kini sih Mas, luwe nyaman emang di pos 1 ae. Pos 1 ya. Kita ya dekat toilet, jadi ini nyaman aja. Paling enak emang di pos 1. Pos 1 ya. Ini pendakian santai Mas Kak. Sing puncak. Terus pokoknya gelar tenda, yang penting bisa ngobrol. Ya. Ngopi dengan pendaki lede. Ya apa ya? Aduh. Yos, ayo. Siap. Ayo, sakit dah. Budal. Lakukan Mas ya? Di mana nek Mas? Pohon ini loh belakang pohon loh. Bagi mencolot langsung bisa ya? Wes. Ini Mas ya, enak Mas ya? Wes kene ae. Gak apa-apa aja Mas. Yo wis perlengkapan kemah Mas kemah sederhana ya kan, camping ceria gitu Mas. Iya. 10 Mas Dewangi Mas. Aman. Sering-sering dolan rene. Mas, biasanya nih gunung itu kan kendalanya sampah tuh. Iya. Nah, kita sebagai apa ya ngarannya penikmat pendaki gitu loh. Penikmat pendaki ki ternyata banyak hal sing
harus kita koreksi gitu Mas. Diedukasi ke para pendaki-pendaki, tapi kebanyakan masih lalai untuk masalah kepedulian. Jadinya ya mau nggak mau saya sendiri gimana caranya mengajak anak-anak bergerak sih Mas. Kalau untuk emang gunung bener-bener bersih nggak bisa kayaknya. Karena itu memang sampah itu pasti ada Mas ya. Pasti. Selama ini kasus-kasus di gunung itu terkait sampah itu kan sudah hal yang sudah biasa di gunung. Sedangkan yang seharusnya alam itu harus kita jaga. Iya, tapi realitanya di lapangan ya masih banyak. Masih banyak sekali. Iya. Ya mungkin mereka belum sadar. Iya. Mungkin dari kesadaran memang Mas. Nggak gampang. Jadinya perlu emang tetap nggak ada putus asa Mas untuk ngajak anak-anak gimana caranya rasa peduli itu ada gitu loh. Yang sampean tahu masalah sampah di gunung itu gunung apa Mas? Yang bener-bener serius banget loh. Kalau untuk tahun ini masih relatif semua gunung pasti ada sampah. Yang paling parah. Parah itu untuk terakhir tahun-tahun kemarin itu Semeru. Oh, tahun kemarin itu? Tahun-tahun kemarin sebelum pandemi sih. Oh. Sampah, menurut informasi yang paling dominan untuk di Jawa Timur itu paling banyak setahu saya itu volume sampah tahun yang lalu itu hampir dibilang melebihi ton. Dan itu seharusnya sudah jadi Mas, perhatian oleh pemerintah loh Mas. Tapi terakhir Semeru alhamdulillah emang udah mulai berkurang daripada sebelum-sebelumnya kan emang dari kelihatan kayak Rakum itu emang nggak terlihat sampah-sampah, tapi di Semak Belukar pasti di situ ada paling banyak ini tisu basah. Iya. Untuk menanggulangi sampah itu nggak ada habisnya Mas. Cuma kalau untuk saat ini aku sendiri jawabannya emang satu, bergerak dan peduli sudah. Kalau nggak ada gerakan juga percuma gitu loh. Betul Mas. Kalau kita lapar ya jangan berharap kenyang. Ada yang datang enggak maksudnya jangan berharap kenyang kan lapar. Kalau mau makan ya gerak kan gitu. Om Kim, sampean sepakat nggak sih kalau seandainya gunung itu adalah tempat lokalisasi? Kok iso loh? Iya loh. Terus saiki gini loh Mas, sing dimaksud lokalisasi itu bukan cara pendaki enggak. Ya, tapi makna sesungguhnya lokalisasi kan kita datang ya kan untuk memenuhi hasrat. Lalu kita bayar. Nah, setelah kita bayar kita mencari kepuasan, ya kan? Iya, di lokalisasi. Iya. Setelah itu entah terserah si perempuan mau sakit setelah kita main, kita nggak ada masalah. Iya. Nah, kalau di gunung kan sama seperti itu Mas. Ya kan? Kita naik gunung untuk memenuhi hasrat kita. Ya kan? Iya. Setelah kita naik gunung memenuhi hasrat dan semua pelampiasan kita sudah terpenuhi, entah itu kita ngawur, buang sampah, teriak-teriak sembarang kali dan mengganggu pendaki lainnya. Yang penting saya sudah bayar. Nah, ya apa menurut sampean? Ya benar juga sih, 11-12 lah kalimat itu. Emang mungkin di pemikiran mereka mungkin ada, dari beberapa pendaki pasti ada pemikiran seperti itu. Yang penting aku mungkin sudah membayar, jadinya aku waktunya senang-senang ya terserah, mungkin seperti itu. Cuma setuju juga sih gunung. Sepakat ya? Iya. Gunung tempat lokalisasi. Parah. Nah, sampai tadi kan balik dari balik dari atas tuh, ambil sampah kan? Iya. Gimana sampah di atas? Kalau alhamdulillah ini di Lorokan sendiri bisa diterminalisir. Dalam arti nggak kayak sebelum-sebelumnya sampah membludak. Paling untuk kendala saya sendiri kalau di Lorokan sampah mungkin sampah tisu. Nah, tisu ini ya? Tisu basah emang bener-bener emang harus dilarang, kan sejak dulu udah emang dilarang. Cuma tidak mau menyalahkan aku di sini, emang butuh kesadaran sih Mas. Kesadaran bahwa tisu basah itu untuk terurai itu butuh puluhan tahun gitu loh. Jadi emang
aku sendiri harus gimana caranya ngasih tahu mereka gitu loh. Mungkin dengan cara kita bisa ngumpul ataupun mengedukasi dari video atau gimana bisa juga sih. Kendalaku cuma itu sih Mas, untuk pengambilan tisu yang ada kuenya yang belum saya selama ini belum sampai. Kue itu sih seperti apa, Mas? Ya. Ya setidaknya kan kayak gini sih Mas, dia emang sih untuk kebanyakan pendaki kalau buang hajat tidak seperti ilmu kucing gitu loh. Jadinya dia berak di sekiranya tempat aman sudah pakai tisu selesai. Padahal di situ dianjurkan mungkin kalau nggak ada air kan bisa pakai tisu kering. Mungkin kalau nggak ada tisu kering pakai daun ya nggak apa-apa. Bisa juga sih daun ataupun batu kan bisa gitu loh. Cuma di era sekarang kan semakin modern kan ya emang paling praktis pakai tisu. Ya sudahlah, kita terima dulu kenyataannya. Bahwasanya kenyataannya itu adalah Pak di gunung. Iya. Memang ada sampah. Karena gunung itu sudah tidak steril kan. Kecuali survival. Benar-benar survival ke gunung yang nggak pernah dijajah, saya yakin bersih. Terus apakah nanti seterusnya seperti itu? Terus nanti kalau saya punya anak, punya cucu, apakah bisa menikmati gunung yang bersih? Nah, kan itu poinnya akhirnya. Butuh orang-orang seperti sampean. Ngawur tuh, ngawur. Iya, orang-orang nggak butuh saya. Tapi alam butuh loh Mas. Alam butuh Mas. Meskipun ya ada hujatan-hujatan yang katanya formalitas, yang katanya halah cari apalah, cari muka. Tapi memang butuh, meskipun dengan cara ngundang dengan cari muka, nggak pengen air kan? Ayo bersini gunung ben di-upload nih gue Instagram. Tapi ada sisi positifnya di balik keburukan kan gitu ya. Yang penting bisa menggerakkan massa dan bisa mengangkut sampah ke bawah. Amin, siap. Ya, ngomong masalah pendaki ledek gitu Mas. Nah, saya tuh kadang salut sama pendaki ledek yang ada di Instagram itu ya. Instagramnya apa? Pendaki ledek. Pendaki ledek ya. Nah, pendaki ledek itu yang setahu saya Mas ya, setahu saya adalah dia tidak hanya penikmat senja. Kalau katanya anak-anak indie zaman sekarang itu tidak hanya penikmat senja. Di balik menikmati senja itu bisa membawa sampah. Karena ciri khasnya pendaki ledek adalah sampah. Iya kan? Kenapa kok fokus ke sampah gitu loh? Sedangkan apalagi di gunung ya? Kenapa kok nggak di perumahan, di kampung-kampung gitu? Kalau di kota mungkin ada pihak-pihak sudah dikoordinir dari pemerintah kota, mungkin aman-aman saja. Kenapa aku bergeraknya hanya di gunung? Karena apa? Ini tempat bermain kita. Gimana caranya tempat main kita ini juga bersih, biar kita nyaman, tenang, enak. Kalau untuk sekarang ini Mas, mungkin alam ini rumah sih. Kalau aku sendiri rumah, jadi ini siapa sih yang mau rumah kita dikotori gitu? Kan gitu lah. Bahasanya seperti itu. Contoh saya ke rumah Mas Luhung, mecah kaca depan apa kira-kira nggak marah? Gitu kan. Jadi kalau di alam orang suka sembarangan, mungkin ada kejadian-kejadian hal yang kurang menyenangkan. Dari cerita-cerita mereka, problem-problem saat perjalanan pasti ada gitu kan. Jadi mereka belum tahu kita ini beranjak di tempat siapa, kita di mana, harus gimana kan. Ada aturan-aturan juga sih Mas. Kebanyakan pendaki sekarang mungkin lalai, kurang sadar, jadinya kadang seenaknya. Mungkin dari musik itu juga dilarang sebenarnya, tapi di lapangan realitanya ya ada yang membawa, jadi kan merugikan sekitar gitu kan. Waktunya istirahat masih rame, banyak hal-hal kecil yang masih belum dipahami mereka gitu loh. Jadi intinya pendaki ledek ini apa? Intinya saya sendiri gimana caranya mereka bisa menyadari bahwa sampah itu hama gitu loh. Bagi saya itu hama. Karena apa? Mengganggu sekali. Iya, mengganggu pandangan pertama, kenyamanan. Tapi mereka mungkin acuh, mungkin
Karena apa? Dia yang penting yaitu tadi nafsu kesenangan sendiri. Yang penting aku udah naik, turun sudah mungkin. Tapi semoga dengan proses waktu mereka ya cepat sadar. Mungkin dengan video-video di Instagram saya mereka menganggapnya bisa positif gitu loh. Oh ternyata ya sampai ke ayo tego turun gitu loh. Setidaknya punya pemikiran seperti itu. Tahu sendiri kan buktinya sampah sampai dibuang di jurang di itu. Jadinya saya sempat berpikir gitu loh. Maksudnya gimana gitu loh. Sedangkan sampah itu sangat ringan gitu loh. Daripada barang yang dibawa ke atas. Mungkin beberapa pendaki lah. Cuma nggak mau menyalahkan. Cuma aku butuh mereka ini ayo kita sadar bahwa alam sebenarnya nggak butuh kita. Kita yang butuh mereka gitu loh. Ayo kita jaga bareng-bareng. Jangan hanya menikmati alam. Alam juga butuh menikmati dirinya sendiri. Kan Boleh. Iya. BTW, thank you loh Mas sudah dibantu. Siap, aman. Setelah ini saya akan masak santuy dan mungkin ngobrol masalah pengalaman. Aku gak tahu tuh dinti ya. Pengalaman ini. Soalnya